Salam Maji, perkenalkan nama saya Izky Aruman. Saya menyanyi dari Bila Tuhan Pasti Yang Terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Shalom Sobat Meji, apa kabar kalian semua? Aku harap kalian semua baik-baik aja dan jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dan ikuti aturan pemerintah ya guys, yaitu pakai masker, hand sanitizer, dan juga tetap stay at home. Nah teman-teman, gak kerasa nih kita udah 1,5 bulan kita menjalani serangkaian ibadah online. Tapi saya percaya bahwa kalian semua masih tetap semangat untuk mencari hadiratnya. Dia maha hadir guys. Dia tidak memandang kita di mana, dia tidak memandang jam berapa kita beribadah. No, dia maha hadir. Nah, maka dari itu, sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau Engkau telah memberikan kami kesempatan satu kali lagi Tuhan untuk mengikuti serangkaian ibadah online pada hari ini. Engkau yang berkati pemain musik, Engkau yang berkati singer, Engkau yang berkati WL juga, Engkau yang berkati ibadah hari ini Tuhan, Engkau yang berkati firman Tuhan pada hari ini, sehingga apa yang disampaikan nanti dapat merema dan berguna untuk kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memuji dan menyembah nama-Mu. Engkau yang nyatakan hadirat-Mu Tuhan, di mana kami berada. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Maiji, apa kabar? Kiranya sukacita dan damai sejahtera menyertai kehidupan kita. Sebelum mulai ibadah, saya pimpin dalam doa, mari kita berdoa.
Tuhan terima kasih buat kesempatan malam hari ini Tuhan, kami bersyukur kami boleh berkumpul dimanapun kami berada Tuhan. Engkau biar yang menyertai Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Biar Tuhan hadirat-Mu yang nyata tengah-tengah setiap kami ya Bapa. Kami berikan hati kami dan kami mau sukacita untuk menyembah Engkau dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Dialah sumber kehidupan dalam hidup kita, amin. Dia kekuatan, yes. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatan
cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, puji-pujian bagi Tuhan. Oke teman-teman, sekarang saatnya kita mempersiapkan hati kita lebih lagi. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Yes God, ini siap kami Bapa. Di setiap langkahku, tanganmu menuntun jalanku, karena kau pelita hidupku yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Di setiap langkahku, tangan-Mu menuntun jalanku. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagi-Mu. Forever I will sing in Your praises. Forever I will trust in Your name. Your will be done. Your will be done.
setia, kasih-Mu terbesar Tuhan, tiada seperti-Mu. Yesus Tuhan, thank you Jesus. Kau ada dalam setiap musim. Haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kau ada, karya-Mu terbesar. Hirana kaya lara wana shekaya rana kaya lara wana kira wana shekaya. Hirana kaya lara wana shekaya mana kaya lara nang kaya lara papa 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 papa. Kau hadir di sini Tuhan, kami menyembah-Mu. Oh God, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Oh Jesus, kami tinggikan Engkau Tuhan. Yes God, Engkau Tuhan yang ada dalam setiap musim kehidupan kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat masa demi masa yang Tuhan boleh sertai dalam kehidupan kami. Dan kalau sampai hari ini Bapa, kami boleh diberi kesehatan, kami boleh untuk sama-sama datang ibadah ini Tuhan. Kami percaya bukan suatu kebetulan ya Bapa, tapi semua karena penyertaan-Mu ya Bapa. Engkau yang menyertai di setiap langkah kehidupan kami ya Tuhan. Yes God. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Kau berjalan bersama-Mu Tuhan. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagi-Mu. Ku
Terima kasih Bapa buat kasih-Mu dan penyertaan-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur punya Bapa seperti Engkau dan kami berikan hidup kami yang terbaik hanya bagi Engkau ya Bapa. Kalau sebentar Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapa. Tuhan kami mau bawa hati kami yang terbaik, kami mau siapkan hati kami dan telinga kami Tuhan untuk mendengar firman-Mu ya Bapa. Biar Engkau yang bertahta ya Tuhan, dan sampaikan apa menjadi isi hati-Mu melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan ya Bapa. Terima kasih di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, salam teman-teman Meji semuanya yang ada dimanapun berada. Bagaimana kabar kalian semuanya? Tentunya baik semua ya. Nah, pada sore hari ini saya akan menyampaikan tentang tema kita bulan ini yaitu God's Presence atau kehadiran Tuhan. Kita semua tahu bahwa kehadiran Tuhan itu ada dalam setiap kehidupan kita. Pernah nggak teman-teman merasa ketika teman-teman menghadapi sebuah masalah, entah itu galau atau mungkin yang membuat teman-teman itu menjadi down. Nah, ketika kalian menghadapi itu semua, apakah kalian pernah berpikir Tuhan itu ada atau enggak? Ketika kita menghadapi masalah, mungkin kita merasa enggak kuat. Nah di situ kita merasa berpikir bahwa Tuhan itu enggak ada. Tapi kalau kita sadari bahwa Tuhan itu ada dalam kehidupan kita selalu. Tapi kita enggak pernah sadar ketika Tuhan itu ada dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan itu akan terus campur tangan dalam kehidupan kita. Nah, bahwa kita tahu tanpa kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, tentu kita tidak bisa apa-apa. Pada sore hari ini, bagaimana cara menghadirkan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita? Saya ada 2 poin. Yang pertama adalah melalui saat teduh kita. Di dalam saat teduh kita berhubungan intim dengan Tuhan. Di dalam Yosua 1 ayat ke-8 dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Nah, di sini Tuhan mengingatkan Yosua untuk merenungkan firman itu siang dan malam. Sebagaimanapun kita ada saat ini, bahwa kita adalah anak Tuhan pun, kita disuruh Tuhan atau Tuhan mau untuk kita datang kepada Tuhan dan merenungkan firman itu siang dan malam. Selama saat ini mungkin di era-era sekarang ya, mungkin di wabah COVID-19 ini, apakah teman-teman masih berhubungan intim dengan Tuhan, ataukah teman-teman masih saat teduh bersama Tuhan, ataukah teman-teman jauh daripada Tuhan? Karena apa? Karena ketika kalian di rumah sendiri, kalian merasa malas dan tidak punya hubungan intim dengan Tuhan. Nah, saya mengingatkan teman-teman, ketika kalian menginginkan kehadiran Tuhan, maka dari itu teman-teman harus memulai dengan saat teduh kalian dengan baik. Atur jam pribadi kalian bersama Tuhan setiap harinya, luangkan waktu kalian untuk Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk membaca firman Tuhan, bahkan untuk berdoa kepada Tuhan. Nah disitulah kehadiran Tuhan itu akan hadir dalam kehidupan kalian semua. Yang kedua adalah melalui pujian dan penyembahan. Ketika kita memuji Tuhan, Tuhan akan senang dengan pujian-pujian kita. Tanpa disadari ketika kita mengangkat pujian, Tuhan itu akan hadir dalam pujian itu. Seperti Daud di dalam Mazmur 71 ayat ke-8 dikatakan, mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Di sini sepanjang hidup Daud, dia sangat suka untuk memuji-muji Tuhan. Tak henti-hentinya Daud memuji Tuhan setiap harinya. Karena kenapa? Karena Daud butuh Tuhan. Ketika Daud memuji Tuhan, Tuhan pun hadir dalam kehidupan Daud. Di mana Daud menjadi raja untuk maju berperang dan Tuhan menyertai kehidupan Daud. Contoh simpelnya adalah ketika Daud menghadapi Goliat. Dia berserah kepada Tuhan, dia percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu berkenan dalam kehidupannya. Dan apa yang terjadi? Daud berhasil mengalahkan Goliat. Nah itulah gimana caranya untuk menghadirkan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita.
Saya pernah melihat video, mungkin teman-teman pernah melihatnya, ada seorang pendeta datang ke sebuah salon atau tempat potong rambut. Di situ pendeta itu mulai potong rambut. Dan ketika pendeta itu potong rambut, ternyata dia membawa sebuah Alkitab. Tetapi ketika sudah selesai potong rambut, tukang potongnya itu berkata bahwa dia tidak percaya Tuhan itu ada. Pendeta berkata, kenapa bisa kamu berkata seperti itu? Tukang rambut ini menjelaskan semuanya bahwa di luar sana banyak orang-orang yang menderita, banyak orang-orang yang maaf kata kekurangan, bahkan hidupnya penuh dengan kesakitan. Disitulah yang menyebabkan orang potong rambut ini tidak percaya Tuhan itu ada. Tetapi apa yang dilakukan pendeta ini? Dia cuma berdiam diri dan akhirnya pergi dari tempat potong rambut itu. Ketika pendeta ini keluar dari tempat potong rambut, dia diberikan hikmat kepada Tuhan. Dia melihat seorang anak muda di depan tempat salonnya itu, rambutnya itu panjang. Rambutnya panjang, laki-laki ini. Ini laki-laki rambutnya panjang seperti wanita. Dan kemudian pendeta ini mendapatkan hikmat dari Tuhan. Akhirnya ketika pendeta ini mendapatkan hikmat, pemuda ini yang berambut panjang ini diajak masuk ke dalam salon itu. Dan berkata kepada tukang potong tadi. Dia berkata seperti ini, saya tidak percaya bahwa tukang potong itu ada. Kemudian tukang potong ini menjawab, apa maksudnya? Tukang potong itu ada padahal. Nah di sini pendeta itu menjelaskan lagi bahwa tukang potong itu enggak ada. Karena kalau ada, orang pemuda ini rambutnya tidak akan panjang. Kemudian tukang potong ini menjelaskan lagi, karena dia tidak datang kepada saya, makanya dia rambutnya panjang. Di sini pendeta ini menjelaskan, banyak orang mengalami kesusahan, mengalami kesakitan ataupun lain sebagainya. Karena apa? Karena dia tidak datang kepada Tuhan. Ketika semua orang datang kepada Tuhan, tentu kehidupannya mungkin akan disertai Tuhan. Dan bahkan terus-menerus disertai oleh Tuhan. Nah, pada malam hari ini, saya akan membacakan satu ayat di dalam Kejadian 28 ayat yang ke-16 dikatakan, ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Di sini Yakub mengatakan bahwa Tuhan itu ada di tempat ini, di tempat di mana teman-teman berada. Tetapi apa? Tetapi aku tidak mengetahuinya. Seringkali kita dimanapun kita berada, kita tidak mengetahui Tuhan itu ada. Padahal di ayat ini menjelaskan bahwa Tuhan ada di tempat itu, di mana teman-teman berada. Yang perlu teman-teman tahu bahwa Tuhan itu ada dalam setiap kehidupan kita. Tuhan itu selalu ada dalam penyertaan kehidupan kita semuanya. Nah, pada malam hari ini saya akan menyampaikan 3 dampak kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Kenapa hidup kita akan dipimpin Tuhan? Saya mengambil contoh bangsa Israel. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, apa yang dilakukan Tuhan? Apakah Tuhan berdiam diri? Tidak. Tuhan melakukan pekerjaannya, di mana Tuhan memimpin bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Bahkan waktu di padang gurun Tuhan memberikan makanan selalu, yaitu mana. Tetapi yang dilakukan bangsa Israel adalah bangsa Israel tidak pernah merasa bersyukur. Selama kehidupannya di padang gurun, bangsa Israel terus memuji-muji berhala, tidak memuji Tuhan. Nah, ketika bangsa Israel sebenarnya datang kepada Tuhan, meminta penyertaan Tuhan, meminta pimpinan Tuhan, Tuhan akan selalu menyertai bangsa Israel. Seharusnya ya teman-teman, bangsa Israel itu menuju tanah Kanaan itu hanya 40 hari.
Tapi karena bersungut-sungut tidak memuji Tuhan, akhirnya selama 40 tahun di padang gurun. Tuhan itu sudah baik kepada bangsa Israel. Kalau siang bangsa Israel dikasih tiang awan, kalau malam dikasih tiang api. Dan bangsa Israel tetap tidak mau memuji Tuhan. Nah, di sini kita mau belajar bahwa setiap ketika kita menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita itu akan dipimpin oleh Roh Kudus. Di mana Tuhan saat ini sudah naik ke surga, Dia menurunkan atau memberikan Roh Kudus-Nya kepada setiap kita semua. Dari situ Tuhan selalu memimpin kehidupan kita, kemanapun kita berada. Jangan pernah berpikiran bahwa Tuhan itu tidak ada atau Tuhan itu tidak bersama dengan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, dampaknya apa? Hidup kita mendapatkan perlindungan. Setiap saat ketika kita menghadapi masalah, Tuhan akan melindungi kehidupan kita. Saya ambil contoh di dalam Markus 4, di perikop terakhir adalah dikatakan ketika Tuhan menyeberangi laut Galilea menuju pulau apa saya lupa. Di situ Tuhan Yesus menaiki sebuah kapal dan menyeberangi sebuah danau bersama murid-muridnya. Tetapi sesampainya di tengah danau, kapal itu dihantam oleh angin besar atau taufan. Di situ murid-muridnya merasa takut. Tetapi Tuhan hanya tidur di buritan. Murid-muridnya merasa takut, akhirnya membangunkan Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, "Hei orang yang belum percaya, ingatlah bahwa di situ ada Tuhan." Dalam kehidupan kita setiap menghadapi masalah, ketika kita terus menghadirkan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, Tuhan akan memberikan perlindungan. Tuhan akan memberikan keselamatan untuk kita semua. Karena Roh Kudus diutus Tuhan oleh kehidupan kita untuk menjaga kehidupan kita. Saya punya kesaksian, ketika saya dulu baru mengenal namanya Tuhan, hidup saya dalam kehidupan saya yang namanya hampir mati itu 2 kali dalam kehidupan saya. Yang pertama ketika saya SMP. Ketika saya SMP, saya keluar dengan teman-teman saya. Di situ saya pulang gereja hari Sabtu. Kemudian saya naik sepeda. Naik sepeda tapi naiknya tuh kebut-kebutan. Ketika kebut-kebutan, akhirnya nggak sengaja saya sama teman saya itu bertabrakan sendiri. Dan akhirnya saya jatuh. Ketika saya jatuh itu saya nyelarat atau ngelongsor gitu ya. Nah ketika saya ngelongsor jatuh rada jauh, ketika saya tiba-tiba membuka mata saya, kepala saya itu sudah ada di sebelah ban mobil. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika saya pulang dari luar kota mau menuju ke Pekalongan naik motor dengan kecepatan tinggi, kemudian saya menabrak belakang truk. Puji Tuhannya saya masih bisa selamat sampai saat ini. Itu karena apa? Karena perlindungan Tuhan dalam kehidupan saya. Maka dari itu saya mengingatkan teman-teman, undanglah Tuhan dalam kehidupan kalian untuk Tuhan bisa memberikan perlindungan kepada kalian semua. Dan yang terakhir adalah hidup kita penuh damai sejahtera. Nah, di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27 dikatakan, "Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Nah di sini yang di poin terakhir adalah di mana Tuhan memberikan hidup damai sejahtera. Tuhan memberikan sukacita lebih lagi dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan hidup yang penuh dengan sejahtera. Maka dari itu pada malam hari ini saya mengajak teman-teman untuk terus mengundang Tuhan dalam kehidupan kalian melalui saat teduh kalian.
melalui puji-pujian kalian. Dan di situ Tuhan akan memimpin kehidupan kalian. Tuhan akan memberikan perlindungan kepada kalian dan Tuhan akan memberikan damai sejahtera. Dimanapun kalian berada, teruslah memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Mari saya ajak kita semua bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan sebuah lagu Immanuel. Teman-teman perlu sadar bahwa ketika Tuhan saat ini diangkat ke surga, Tuhan memberikan harapan dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan sesuatu yang berharga dalam kehidupan kita, yaitu Roh Kudus. Mintalah Roh Kudus untuk memimpin kehidupan kita selalu. Agar Roh Kudus selalu memimpin kehidupan kita dalam segala hal. Jangan berpikiran ketika saat ini teman-teman menghadapi masalah dalam pekerjaan teman-teman, atau bahkan dalam keluarga teman-teman, atau dalam sekolah kalian semua. Kalian berpikir bahwa Tuhan itu tidak ada. Tapi cobalah datang kepada Tuhan melalui saat teduh kalian. Dan melalui puji-pujian kalian kepada Tuhan untuk memanggil Tuhan dalam kehidupan kalian. Dari situ Tuhan akan selalu memimpin kehidupan kalian semua.
kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Sekali lagi katakan, kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Engkau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Allah Immanuel. Sekali lagi, Engkau Allah Immanuel. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami boleh memuji, memuliakan Engkau, dan kami boleh mendengarkan sedikit kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya apa yang telah hamba-Mu sampaikan Tuhan bisa tertanam bagi anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Berikan mereka semangat Tuhan, berikan mereka pengharapan Tuhan di masa mudanya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau selalu menyertai mereka, Kau selalu memimpin kehidupan mereka. Bahkan Engkau memberikan damai sejahtera untuk mereka semua Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, dimanapun anak-anak-Mu berada, Kau berkati mereka semua Tuhan. Berkati sekolahnya, berkati pekerjaannya, berkati keluarga mereka semua Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Mari angkat tangan-Mu. Tuhan, terimalah berkat pada sore malam hari ini yang turun dari Tuhan, menyertai Engkau selama-lamanya. Dari hari ini sampai Tuhan Yesus pada datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.